Perkenalkan, nama saya Yoselinda Cornelia Segata. Saya dari kelas 11 OTKP. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, apa itu pengertian sarana dan prasarana? Nah, secara umum, yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan. Alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruang dan proses kegiatan. Dalam pengadaan sarana dan prasarana bisa dengan cara membeli, membuat sendiri maupun menerima bantuan orang lain. Tentunya dalam penggunaan sarana dan prasarana ialah untuk memanfaatkan segala jenis alat atau barang yang sesuai dengan keperluan, yang dalam penggunaannya tentu harus mempertimbangkan beberapa hal yang seperti tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, karakteristik penggunaannya, hingga ada sarana dan prasarana yang menjadi penunjang. Yang kedua, ruang lingkup sarana dan prasarana. A. Peralatan atau perlengkapan kantor dan yang disebut office supplies. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Peralatan atau perlengkapan kantor dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Yang kedua, peralatan perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran. Yang ketiga, peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk buku. Nah, yang pertama, maksudnya ada 3 jenis ya. Yang pertama, peralatan perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Nah, yaitu peralatan perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian, yaitu kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, kertas stensil, formulir, kertas berkop, plastik transparan, kertas karton, kertas buffalo, amplop, dan map. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran, buku berupa kertas lembaran, bukan berupa kertas lembaran ya, yaitu pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, rautan, gunting, pemotong kertas atau cutter, membuka surat yaitu letter opener, pelubang kertas, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk buku antara lain yaitu yang pertama, catatan atau blok note, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua, buku pendoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, struktur, produk dan jasa hingga prosedur kerja. Yang ketiga, buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu yang datang ke perusahaan. Yang keempat, buku agenda surat, yaitu buku yang mencatat keluar masuknya surat sehari-hari.
Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya. Yang satu, barang habis pakai. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Yang satu, barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau berapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh, kertas, tinta, karbon, klip, pensil, dan pulpen. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Barang yang tidak habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Contoh, yang satu stapler, yang kedua perforator, yang ketiga cutter, dan gunting. Yang keempatnya, mesin kantor office atau office mekani. Mesin kantor office mekani adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dan pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya, komputer, laptop, LCD, mesin tik manual dan elektrik, mesin fotokopi, dan lain-lain. Yang C, mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. Contoh, telepon, intercom, faksimil, dan telepon wireless. Sekian yang saya sampaikan hari ini.